Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu Gesti? Alhamdulillah sehat. Ibu? Alhamdulillah juga sehat. Ya. Terima kasih ya Bu ya atas kehadiran Ibu di sini. Saya memanggil Ibu itu dalam rangka ada perlu sebenarnya Bu. Jadi saya mau minta tolong sama Bu Gesti. Kira-kira gimana Bu, bisa Bu? Boleh. Apa Bu? Gini Bu, jadi kan saya kan ada tugas dari ini program Bu Guru Penggerak. Jadi saya diminta untuk mengobservasi salah satu rekan sejawat dalam pembelajaran. Nah, di sini kami diminta untuk mencari salah satu kawan untuk dilihat pembelajaran dengan memakai model pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira Ibu bisa membantu saya? Bisa, insya Allah. Oke, jadi karena kita sesama guru IPA, jadi mungkin Ibu sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya? Yang gimana itu Bu? Diferensiasi itu Bu, nanti kan di sana nanti ada tiga ya, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nanti Ibu boleh pilih apakah mau dipakai diferensiasi itu tiga-tiganya dalam pembelajaran, misalnya mengambil konten, proses, dan produk, atau mengambil salah satunya, atau mengambil dua saja di antara tiga itu boleh. Jadi silakan aja. Untuk itu kira-kira Bu Kesti mau pakai yang mana nanti? Tapi boleh satu itu kan Bu? Boleh, salah satu boleh. Saya ambil yang proses saja kayaknya Bu. Jadi kalau ngambil yang proses, kira-kira proses apa yang akan Ibu jadikan konten untuk diferensiasi proses tadi nanti? Mungkin prosesnya dalam pembagian kelompok dalam tingkat pemahaman kayaknya Bu. Jadi per kelompok nanti ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi mereka dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya itu. Begitu. Jadi Ibu memang sudah melihat ya nanti kelas atau anaknya yang akan dikelompokkan seperti itu, Ibu sudah mempunyai catatan sepertinya ya. Oke, baik, kalau seperti itu nggak apa-apa, nanti Ibu pilih aja ya sesuai dengan yang Ibu mau, karena Ibu yang mengajar. Yang penting suasana pembelajaran nanti bisa belajar dengan baik, terus proses diferensiasi nanti bisa diterapkan di kelas itu. Oke, nah jadi karena ini kan pembelajaran kita tidak boleh juga mengganggu pembelajaran yang sebenarnya, jadi nanti saya akan menyesuaikan jadwalnya dengan Ibu. Jadi kapan Ibu bisa, di kelas mana, nanti saya siap. Cuman sebelum pembelajaran itu observasi dilaksanakan, jadi mungkin saya akan minta dulu Ibu mempersiapkan bahan-bahan ajarnya. Jadi mulai dari modul, LKPD maupun lembar-lembar penilaian yang harus disiapkan. Kira-kira bisa Bu ya? Ya, nanti saya share dulu sama Ibu perangkat pembelajarannya, biar bagaimana baiknya Bu. Ya. Oke, jadi nanti kapan Ibu sudah siap, perangkatnya nanti Ibu kasih dengan saya, nanti akan saya lihat. Kalau menurut saya udah sesuai itu, ya nanti akan kita pakai untuk pembelajaran yang akan kita lihat nanti ya. Oke, itu aja Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya, jadi atas bantuannya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti saatnya pas observasi kita bisa berjalan dengan baik. Itu aja ya Bu Kesti ya. Terima kasih mengganggu waktunya ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik ya. Ya, selamat siang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menginformasikan LKPD tentang daya. A. Pemantikan. Apa yang kalian lakukan ketika ada kemudian yang ingin kalian tinggalkan, kalian akan mengeserkan bagaimana kalian menggesernya sehingga tidak akan tersebut berubah. Apakah mendorong kemari atau menaiknya? Apakah kalian menyebutkan bantuan teman untuknya? Berdasarkan kegiatan, apakah yang dimaksud dengan gaya? Masih ingatkah kamu bahwa gaya merupakan besaran, faktor, dan satuannya? Dan tidak ada. Isiannya apa anakku? Isiannya merupakan besaran apa? Besaran? Gaya merupakan besaran sektor dan satuannya adalah hitungan internasional satuannya adalah Newton. Semuanya ada yang menjawab besaran gaya merupakan besaran pokok. Besaran pokok. Jadi gaya itu adalah besaran pokok. Gaya itu adalah besaran pokok. Satuannya apa? Newton. Jadi yang pertama jawabannya adalah besaran pokok. Besaran pokok itu kan besaran pokok. Besaran pokok. Satuannya apa? Newton. Yang salah diperbaiki. Lanjut. Katakanlah macam-macam yang berikutnya yang terdapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Gesti hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Artinya Ibu hari ini sehat ya, alhamdulillah. Karena Ibu hari ini sehat. Jadi sesuai dengan rangkaian yang saya lakukan terhadap Bu Gesti. Jadi kemarin kan sudah saya melakukan observasi bagaimana persiapan Ibu mengajar. Saya udah minta perangkat Ibu mengajar ya. Kemudian ketika Ibu mengajar, saya sudah observasi Ibu, sudah melihat apa yang Ibu lakukan di kelas mulai dari pembukaan sampai terakhir. Nah, itu artinya kan Ibu Gesti pasti merasakan gimana ketika Ibu ngajar, terus saya melihat gimana perasaan Ibu kemarin. Kalau dulu biasanya itu kan ibu kata-kata salah, kata-kata yang kurang, kata-kata kurang pas. Ya, walaupun sebenarnya kita udah sering ngajar ya Bu ya. Tapi memang itu tujuannya Bu. Jadi karena kita mengobservasi itu, tujuan kita itu adalah kita untuk bisa lebih baik lagi gitu kan. Jadi dengan kita ada ramu-ramu, ada kawan yang melihat, nah itu mudah-mudahan kita akan yang fokus gitu, nah fokus dari apa yang kita rencanakan yang akan kita ajarkan. Nah kalau menurut saya perasaan Ibu itu kan katanya agak takut-takut. Nah menurut Ibu selain kita takut, apa perasaan Ibu ketika melihat anak belajar diajarkan Ibu?
udah pas gitu. Maksud saya gitu. Perasaan ibu gimana? Udah menyampaikan materi, apakah udah sesuai? Udah sesuai sih. Udah sesuai. Baik Ibu Gesti, jadi kalau perasaan ibu tadi sudah ibu ungkapkan, bagaimana merasa ibu sudah sesuai dengan rencana ibu. Nah, apa yang sudah ibu lakukan itu apakah sudah sesuai harapan ibu? Misalnya kan ibu kemarin sudah sesuai dengan ini ya RPP yang ibu buat. Harapan ibu apakah sudah maksimal gitu? Nah dari siswanya, kalau ibu udah sesuai kan pengajarnya udah berunut sesuai dengan modul yang ibu buat. Gimana dengan anak-anak menurut ibu? Kan kemarin itu kan proses observasi itu kan ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu anak-anak memahami definisi gaya itu sendiri sama jenis gaya. Dan dari pembuatan kesimpulan sama anak-anak itu menjawab pertanyaan itu sepertinya sudah tercapai dengan tujuan. Walaupun mungkin dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala yang kendala-kendala yang ada di dalam Kira-kira menurut ibu kendalanya apa Bu yang ibu paling rasakan? karena mungkin kan peraturan kelompoknya itu ya yang mengorganisasikan anak gitu ya. Yang pertama kita juga udah tahu kan kalau seandainya di dalam kelas itu kan siswanya memang bervariasi dan terangkat untuk mencoba niat untuk kita memantau bagaimana kelompok-kelompok itu. Jadi dengan keterbatasan itu mungkin kurang maksimalnya bisa. Gitu ya Bu ya. Ya baik Ibu Gesti, saya lanjutkan lagi. Jadi kemarin kan waktu ibu melaksanakan pembelajaran di awal itu kan ibu menggunakan Swisis ya. Nah itu apa sih latar belakang ibu melakukan itu? Ya, kemarin itu kan kita kan ada kan Bu pelatihan IHT itu kan. Iya yang hari libur itu ya. Ya itu kalau nggak salah materinya Pak Ruswan. Rusmanto, iya Pak Nggak salah. Beliau itu kan memperkenalkan teknik-teknik berbasis teknologi kan dalam mengevaluasi. Nah salah satunya itu ada katanya kemarin krisis. Nah kita kan kemarin itu kan dipandu ya Bu ya, dipandu untuk menggunakan krisis. Sebenarnya sih banyak juga Bu yang namanya yang sudah memperkenalkan krisis kan pelatihan krisis itu. Nah kemarin itu dengan adanya Pak Rusmanto itu lebih tergerak untuk menggunakan krisisnya di dalam kelas. Bagaimana sih? Nah kebetulan di kelas itu saya menggunakan krisis dengan tata cara yang sudah diajarkan oleh Pak Rusmanto itu dengan cara kemarin itu saya pakai tulisan gitu Bu. Oh iya ya. Beberapa soalnya itu desain. Jadi ada sebagian soal yang saya bikin sendiri, tapi ada sebagian soal yang saya ambil dari AI itu sendiri. Tapi dulu kan Bu bagaimana dengan bentuk evaluasinya kan. Sebenarnya itu memancing aja sih, memancing anak-anak itu kan untuk ibarat katanya ada kuis gitu kan. Dengan memasukkan kode jadi anak lebih tertarik untuk Apakah sebelumnya atau kan itu kan kemarin IHT itu baru ya? Apa sebelumnya ibu pernah menggunakan mungkin di kelas-kelas sebelumnya atau di tempat ibu ngajar sebelumnya pernah menggunakan krisis sebelum itu? pernah Bu, tapi dia itu puisis itu baru itu Bu. Tapi kalau yang lain itu kayak aku sudah saya lihat dulu, sudah saya praktek ya. Aku sama paling pengumpulan tugas dengan Google Classroom gitu. Nah kalau IT yang lainnya selain menggunakan Swisis mungkin ibu pernah melakukan apa? Ya kan tahu Canva, oh ya Canva. Canva itu ibu dalam bentuk apa? Buat PPT atau gimana? buat PPT, kadang kita buat juga apa namanya ini Bu, yang kemarin itu kan ada kan Bu yang di PMN itu kan Bu, ada yang di PMN itu Iya. aksi nyata. Aksi Nah nyata. sebelum ke aksi nyata kan kita kan harus membuat ringkasan materi dulu untuk kita apa namanya sosialisasikan kepada rekan kita Iya, atau untuk ditanggapi.
Canva dalam bentuk PPT yang udah Ibu lakukan. PPT. Kalau tugas, misalnya Ibu pernah ya, kalau saya pernah sih tugaskan anak Canva tapi masih yang sederhana gitu. Nah, jadi waktu itu kan bulan puasa, jadi silakan kalian buat untuk ini kan selamat Ramadan, selamat Hari Idul Fitri itu. Jadi saat kalian mengajari anak Canva itu udah pernah Ibu lakukan? Oke. Beda tingkat aja sih Bu. Iya. Kalau di SMP ini belum. Bisa gitu. Biasanya saya cuma menugaskan untuk diplom aja untuk buat website. Kalau desain itu belum. Ya, karena kan anak tuh kan kalau disuruh yang kreatif itu dia senang kan. Nah, jadi bisa dicoba itu Bu, kayaknya ya kan, nanti kan misalnya tahun baru atau pokoknya momen-momen hari guru misalnya kan. Nah, nanti hari guru misalnya coba utamakan dengan guru kalian, itu tugas kita boleh kan walaupun ini seperti itu. Jadi nanti anak-anak kreatif. Boleh nanti Bu saya coba terapkan ya. Saya coba minta anak-anak kan bagaimana. Mungkin mereka menggali kemampuan mereka juga kan Bu. Iya, betul. Termasuk kita kan. Jadi kayaknya kalau lihat Ibu ini kan orangnya semangat ya Bu ya. Jadi kayaknya untuk mengenal hal-hal yang terbaru, yang lebih terupdate ini kan suka. Boleh juga ada Ibu kalau mau ikut pembatik Bu, apalagi kemarin Jambore GTK ya Bu ya, termasuk yang baru-baru yang yang inovatif yang Ibu Aziza ikut kemarin. Apa itu? Yang sekedar konten ya, konten kreator. Boleh Ibu ikut Ibu, mumpung Ibu masih muda. Kita nggak tahu ya kan, kenal kawan-kawan di luar itu kita lebih enak loh Bu, ya kan. Jadi tidak hanya lingkup di sekolah kita, nanti kita tahu wawasan kita tambah luas ya. Pembatik mungkin nanti buka lagi Bu ya. Sekarang Sudah nentuin 5. iya 5 ya. Tinggal 1 dukanya lagi sih. Boleh Bu. Boleh Bu ya. Makasih informasinya. Mungkin nanti boleh dicoba. Ya, karena ya kalau kita akan ikut maju, kita mau maju tuh banyak yang mendukung. Karena itu memang keperluan kita sekarang kan, guru itu harus lebih pintar dari murid, memang dari dulu ya. Kalau murid sekarang lebih pintar IT, kitanya nggak ngikuti ya seperti itu, kita akan ketinggalan. Oke, baiklah Ibu Kesti, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau dari pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu kan memakai modul kurikulum Merdeka ya, kalau saya lihat itu. Nah, kira-kira Ibu modulnya itu dari mana Ibu mendapatkan? Apakah Ibu memang membuat sendiri atau Ibu mengadopsi? Saya adopsi kemarin Bu. Saya adopsi punya siapa saya lupa namanya. Tapi saya adopsi dan saya sesuaikan. Apakah kira-kira ini sesuai atau tidak dengan yang akan saya ajarkan besoknya. Nah, di sana itu kan namanya kan ATM kan Bu, tapi biru modifikasi ya Bu. Tapi saya memodifikasi dari yang saya ambil itu dari buku ya Bu. Saya sesuaikan dengan pembelajaran. Kira-kira semua modul itu Ibu ambil dengan cara yang sama ataukah hanya modul yang akan Ibu pakai untuk observasi kemarin? Kemarin itu Bu, kalau untuk observasi saya memang menyiapkan sendiri Bu. Maksudnya merancang ini ya beda lah. Berbeda ya. Jadi tidak seperti modul yang sudah dikumpulkan sebelumnya 1 semester itu ya agak beda sedikit. Karena disesuaikan ya. Oke. Selama ini Ibu mengambil modul itu memang dari situ atau selama ini Ibu misalnya bekerja secara kelompok membuat modul sendiri atau gimana sebelumnya? Biasanya itu kan banyak ya tersedia di tersedia di grup apa ya, tersedia juga di Google tapi yang memang dia itu paling nama sekolah itu identitasnya aja sih Bu. Nah biasanya saya baca dulu kan kalau sesuai dengan sekolah. Kalau seandainya dia sesuai, saya kasih ya Bu sedikit dan disesuaikan dengan sekolah, kebutuhan sekolah Bu. Kebetulan lanjut. Untuk modul yang kemarin Ibu pakai untuk observasi itu apakah
setelahnya atau sebelumnya Ibu ajarkan di kelas lain dengan kelas yang berbeda? Enggak, jadi hanya kelas yang kita observasi saja kemarin. kelas yang observasi, karena Bu ini juga Bu, kan materi kelas itu memang dia materinya lebih selesai duluan selesai. Jadi pas kelas itu dipakai untuk menerapkan modul itu. Nah yang kelas lain ini belum selesai. Jadi saya lihat efektifannya dulu kan Bu. Nah apakah kan kemarin kan tujuannya kan tercapai kan Bu. Nah kita kan tahu apa namanya karakteristik anak ya. Nah apakah memang dengan modul yang seperti itu bisa kita gunakan kelas lain atau tidak? Tapi untuk sekarang materinya memang belum selesai Bu yang lain. Nah kelas itu Sudah selesai. Jadi materi itu belum Ibu sampaikan ke kelas lain ya? Tapi nanti selanjutnya gimana Bu? Kan kalau materi gaya dan gerak nanti sampai, apakah Ibu akan pakai modul itu? kalau dia kan sepertinya kan escape kan Bu, mungkin akan saya pakai. Semungkinan besar sih saya Ya, karena melihat evaluasi tadi Ibu kan udah tercapai ya, kayaknya ya sia-sia sih, sayang kan kalau nggak dipakai. Terus kuisisnya gimana Bu? Kuisisnya, nah kan untuk penggunaan HP ini kan Bu butuh Ya. izin ya Bu ya. Ya, Biasanya kan kita membuat surat izin dulu, terus disampaikan ke pihak petugas, ya. terus anak-anak baru mengambil HP, terus penggunaannya gitu Bu. Ada beberapa kelas itu di jam-jam rawan, mungkin akan saya gunakan juga Bu dengan cara membuat surat izin itu di jam-jam rawan agar mereka tidak ngantuk Jadi tujuan Ibu itu untuk biar tidak ngantuk ya, bukan ya jam-jam rawan itu kan biar mereka lebih fokus gitu ya Bu ya. Jadi dengan adanya inovasi, dengan menggunakan kalau anak kan tertarik seperti itu. Kalau misalnya penggunaan HP di jam pertama kira-kira pernah Bu lakukan? pernah Bu. Pernah. Nah, mereka sangat antusias Bu kalau mau di jam berapapun Bu, kalau penggunaan HP itu anak-anak pasti antusias karena memang mereka itu Bu terfokus main HP, mau gimana pun mereka tuh gimana ya bilangnya tuh ya Nyawanya materi aja kita sampaikan mereka baca ya nak ya, malah mereka lebih fokusnya ke sana kan ya itulah Bu. Tapi itulah Bu terkait dengan pengawasan. Pengawasan ya betul. Selama ini Bu, kan Ibu udah sering ya berarti menggunakan HP ya. Mungkin pernah menemui kendala ketika menggunakan HP atau mungkin anak lebih fokus diam-diam ada yang buka game atau gimana, pernah nggak kira-kira melihat seperti itu? Kalau game sih Bu sudah kan Sudah ya, mereka. nah. Karena kan mereka kan ini apa namanya, kalaupun kita suruh larang aja mereka tuh masih tetap Bu. Tapi kalau ya tergantung kita lagi fokus dulu terhadap pembelajaran kayak gitu kan Bu. Memang agak susah untuk mengontrol itu kan karena emang apa namanya itu erat juga dengan kaitan Dunianya ya. Nah kendalanya itu ada kendalanya juga, ada positif ada negatifnya juga sih Bu. Ketika mereka itu tidak punya data. Oh iya. Nah kalau negatifnya mereka kan tidak fokus dengan yang kita, Tujuan kita. instruksikan kan misalnya kan untuk menjawab. Nah, biasanya mereka ini kan punya teman. Nah, jadi karena melihat itu kan jadi tidak merasakan sendiri kalau mereka tuh baca kan. Adalah dia ganggu temannya kan. Adalah dia misalnya aku itu ya. Nah, ngerasain hal itu. Kalau seandainya mereka ada kuota tadi itu lebih, mereka biasanya buka bilas sudah Bu ini yang buka game kan, Buka mereka game. cepat ditutupnya kayak gitu kan. Masa kita lewat. Ya gitu lah Bu, ada positif sama negatif. Oke. Baik ya, jadi itu menurut Ibu ya kekurangan Ibu. Kira-kira apa yang Ibu akan Ibu lakukan selanjutnya Bu dari kekurangan yang udah Ibu lihat tadi tentang pembagian kelompok? Jadi mungkin untuk ke depannya? Kedepannya mungkin itu Bu untuk peraturan tempat duduknya. Peraturan tempat duduknya dan mana yang menjadi apa ya? Tutor sebaya. Itu bisa jadi apa namanya dihubungi dengan tutor sebaya. Nah, jadi tiap kelompok ada maksud Ibu nanti. Nah, Jadi kan kemarin itu kan Bu memang ada yang dia kelompok yang A kan. Yang A ini memiliki kemampuan yang di atas teman-teman yang lainnya. Mungkin dengan data bisa jadi. Jadi biar saya itu waktunya tidak
sebagai penekanan saja, tapi tiap-tiap kelompok sudah ada yang mewakili ibu untuk menjelaskan apabila kawan-kawan yang lain masih kurang jelas. Oke, baik. Nah, kalau menurut ibu kira-kira berapa sih persen ketercapaian ibu waktu mengajar waktu itu? Kalau 100 kayaknya saya nggak pede ya Bu ya bilangnya. Tapi tujuan saya itu tercapai maksudnya tujuan pembelajaran. Ya kalau mau dipersenkan lebih di atas 50 lah Bu. Tapi belum nggak berani ngomong bisa 75 atau 80 nggak berani. Artinya ibu udah berani merasa di atas 50 aja. Artinya pembelajaran itu sudah cukup terlaksana gitu ya. Kalau dari persentase 50 sudah cukup terlaksana, walaupun mungkin cukupnya cukup baik, nggak baik sekali gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian kira-kira apa yang ingin ibu tingkatkan lagi ibu dari pembelajaran yang sudah ibu lakukan? Mungkin ini namanya gaya. Kan biasanya kan guru itu kan punya gaya tersendiri ya. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah punya gaya, berarti anak tuh paham ya. Oh, pasti guru itu yang masuk. Jadi mungkin di sana Bu saya akan memberikan kepada gaya. Peningkatan jadi gaya guru sehingga anak akan menanti kehadiran ibu gitu ya. Kehadiran ibu. Tahu lah kayak gitu. Pasti ibu itu. Gaya ibu itu pasti kayak gitu. Karena anak-anak itu semakin kesini ya Bu ya, yang saya rasakan itu mereka tuh mengingat kita itu dengan gaya kita, bukan dengan materi kita. Gitu. Jadi sudah ibu lihat ya. Jadi kalau gaya kita masuk dengan mereka, materi mungkin otomatis gitu Bu ya. Materi itu kan bisa dipelajari anak di mana saja, karena mereka kan punya kecenderungan ya. Tapi kalau seandainya kita mempunyai passion kita sendiri, pasti mereka akan yang beda ya, yang beda dari guru yang lain, tapi yang positif maksudnya di sini ya. mungkin itu sih Bu yang ditingkatkan. Terus peneguran di kelas, mana yang dia menjadi anak-anak yang ibarat katanya itu tidak membuat tidak kondusif di dalam kelas itu. Paling kita tegur apa sih kenapa jangan mengganggu yang lain, karena yang lain juga belajar. Itu sih. Baik. Kemudian tindak lanjut apa yang akan ibu lakukan selanjutnya? Mungkin untuk di kelas lain, mungkin ibu akan biar lebih baik lagi. Mungkin tindak lanjut yang akan ibu lakukan? Tindak lanjutnya Perbaikinya mungkin apa dengan meningkatkan kompetensi dengan apa? Mungkin dengan inovasinya atau apa mungkin yang kita ya bukannya meningkatkan kompetensi itu sih, terus belajar, mengevaluasi apa namanya mana yang sudah dan melalui diskusi dengan peserta. Oh kamu kurangnya di sini, lebih baik ditingkatkan di sini. Mungkin itu. Jadi kayaknya ibu nggak terlalu takut ya kalau misalnya ada yang observasi gitu ya Bu ya. Walaupun kalau saya sebenarnya kepentingannya sih karena bukan untuk menilai SKP ya, saya ya karena tugas guru penggerak. Cuman artinya kan kita terbiasa ya Bu ya untuk di fellowship untuk lawan sejawat. Artinya ibu udah siap ya. Jadi dengan siapapun ya mungkin lebih junior dari kita, kalaupun memang tugas kita lagi di observasi ya kita akan banyak bertanya ya Bu ya. Namanya yang menilai itu kan orang lain ya Bu ya. Jadi ibu siap ya. Siap Bu, siap. Saya tuh malah kalau bisa ya Bu ya, maksud saya tuh yang memang dulu berkompeten kayak gitu, dan mereka itu memang apa namanya ya, belajarnya itu menguasai kelas, entah bukan di atas saya, kemudian saya mau feedbacknya. Jadi apa yang kurang dari saya itu saya mau perbaiki. Saya senang kayak gitu. Mau. Enggak, kadang-kadang kan orang kan ya udahlah ngajar kan punya tipe masing-masing, tapi kalau kita diamati kawan kan biasanya kita akan lebih tahu ya, oh ternyata kekurangan saya di sini, ternyata lebih baik saya melakukan ini kan karena ada masukan ya Bu ya. Artinya gitu berarti terima kasih, saya tidak salah ya memanggil Ibu Kesti sebagai ini saya ya. Jadi karena dengan seperti itu saya juga bisa belajar ya, bisa belajar menilai orang. Artinya kan nanti kan saya juga akan flashback terhadap diri sendiri ya kan, jangan hanya bisa menilai orang, tapi kita juga harus tunjukkan diri kita kan, jangan hanya melihat kesalahan orang, jangan kekurangan orang seperti itu. Jadi terima kasih Bu kehadiran Ibu di sini ya. Terima kasih juga Ibu Wira ya Bu yang sudah mendampingi. Artinya kita sama-sama belajar. Nah, kebetulan saat ini kan saya lagi mengikuti pendidikan ini, jadi apa urutannya sudah saya laksanakan dan itu mungkin jadi pelajaran juga bagi saya bagaimana sih menilai orang seperti itu kan, walaupun saya sih sebenarnya jauh dari sempurna juga ya. Nah, cuman dengan kita menilai orang kan kita akan menyadari diri sendiri juga ya Bu. Jadi mungkin kalian deg-degan awalnya. iya
namanya juga dinilai. Tapi kalau saya nggak merasa mau menggurui sih kemarin ya. Nah, jadi mungkin dengan seperti ini ya Bu Wira, siapa tahu Bu Kesin akan tertarik ya Bu ya ikut guru penggerak, karena kalau dari ininya mudah ya Bu ya, karirnya masih panjang. Nah, karena rangkaiannya kalau kita lihat ini ya tujuannya positif semua ya Bu Wira. Jadi saling mengevaluasi sama kawan, kita bisa mengukur kualitas kita kan, bagaimana sih kita bisa menilai orang kalau kita sendiri nggak bisa dinilai. Baik, ibu-ibu, jadi Bu Wira, Ibu Gesti ya, demikian ya sesi coaching saya hari ini. Yang saya laksanakan yaitu coaching Ibu Gesti. Terima kasih juga Ibu Wira atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk mengcoaching Ibu Gesti sebagai observasi saya untuk kegiatan guru penggerak angkatan 11. Nah, terima kasih juga Ibu kepada Ibu Gesti yang sudah membantu saya meluangkan waktu ya, mau saya observasi ya, mulai dari pra observasi sampai hari ini pasca observasi. Nah, jadi terima kasih banyak karena saya lihat dari 3 kali saya mengobservasi Ibu itu, Ibu kelihatannya semangat ya Bu ya, Ibu antusias, Ibu welcome terhadap saya, memberikan bantuan dengan sukarela ya, apapun yang saya minta dikasih, artinya suruh pra observasi dilakukan, observasi juga dia mau, kemudian pas observasi hari ini ya, mudah-mudahan kedepannya ya Ibu Gesti akan lebih maju lagi ya, karena saya lihat Ibu ini kayaknya orangnya mau berkembang ya, mau mengikuti zaman-zaman keadaan zaman yang sekarang, jadi ngikuti teknologi seperti itu. Mudah-mudahan nanti Ibu lebih ini lagi, berkembang lagi Ibu Gesti. Mudah-mudahan dengan adanya saya memberikan observasi seperti yang saya lakukan hari ini, Ibu akan termotivasi lagi menjadi lebih baik, karena kita guru kan tidak hanya pintar mengajar ya, tapi bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya Bu Gesti ya. Jadi itu mungkin ya, mudah-mudahan Ibu Gesti lebih maju lagi ya Bu Gesti. Terima kasih juga Ibu Wira yang sudah memberikan minat terhadap saya sehingga saya bisa melakukan observasi yang saya lakukan kemarin dan pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Saya kira itu aja dari saya kepada ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.